Baik, kembali lagi dengan saya Muhammad Adnan Ali dengan NIM 7505090053. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya data dalam pengembangan AI. Oke, masuk ke pertama dulu yaitu poin peran fundamental data dalam AI. Nah, yang pertama yaitu untuk mengajarkan pola. Data itu berfungsi sebagai buku pelajaran bagi AI, memungkinkan sistem mengidentifikasi dan mempelajari pola-pola tersembunyi. Nah, tanpa data, AI itu tidak dapat memahami atau merespon lingkungannya. Selanjutnya, menentukan kualitas keputusan. Kualitas data secara langsung memengaruhi akurasi dan keandalan keputusan yang dibuat oleh AI. Ini seperti data yang baik menghasilkan keputusan yang tepat. Sementara data yang buruk dapat menyesatkan. Ya, kayak intinya data yang baik ya hasilnya baik, kalau datanya buruk ya outputnya juga buruk gitu loh. Selanjutnya itu dasar prediksi dan rekomendasi. Model AI itu digunakan sebagai data historis untuk membuat prediksi tentang masa depan seperti perkiraan cuaca atau memberikan rekomendasi yang relevan seperti ketika kita membuka e-commerce. Hal-hal yang tampil di beranda itu adalah hal-hal yang sesuai dengan minat kita. Seperti kita dulunya itu pernah mencari tentang sepatu atau pakaian, maka di beranda e-commerce kita akan muncul-muncul barang-barang tersebut, bukan hal-hal lain seperti pupuk tanaman atau sebagainya. Enggak gitu. Oke. Nah, selanjutnya yaitu kontroversi antara kuantitas atau kualitas dari AI. Kita pasti berpikir ya, semakin banyak maka semakin baik. Nah, dalam dunia AI itu tidak selalu benar ya. Intinya di sini yaitu pada data relevan itu lebih penting. Kenapa? Karena fokus pada relevansi data adalah kunci. Data yang tepat sasaran, meskipun jumlahnya tidak besar ya atau tidak banyak gitu loh, akan jauh lebih efektif dalam melatih model AI dibandingkan tumpukan data yang tidak relevan. Ya, yang penting datanya itu baik gitu loh. Nah, sedangkan data yang buruk itu menghasilkan AI yang buruk. Nah, ketika model AI yang dilatih oleh kita itu datanya kualitasnya rendah atau tidak baik, maka akan menghasilkan output yang kurang akurat, bias, atau ya nggak sesuai lah sama yang kita inginkan karena datanya itu emang udah nggak bagus gitu loh. Ini tuh seperti kita memberikan dia itu barang busuk, ya keluarnya juga barang busuk. Dia itu nggak seperti mesin daur ulang gitu loh, bukan ya? Oke, selanjutnya ada beragam jenis data yang mendorong AI, seperti data teks, data gambar, data suara, dan data pilihan pengguna. Kita masuk ke data teks dulu. Nah, data teks itu digunakan dalam pemrosesan bahasa alami, NLP, chatbot, analisis sentimen, dan terjemahan otomatis. Biasanya itu dikenakan oleh ChatGPT, Gemini, dan lain sebagainya. Intinya basisnya itu teks gitu loh. Selanjutnya itu data gambar khusus untuk mengenali wajah, deteksi objek, mobil otonom, dan diagnosis medis berbasis citra. Ya, seperti deteksi ya deteksi gambar kayak presentasi atau apapun ya. Biasanya presentasi muka itu deteksi gambar, AI itu mengidentifikasi mukanya seseorang mirip dengan datanya dia atau tidak gitu loh. Selanjutnya itu data suara, seperti mendukung asisten suara, transkripsi pitato, identifikasi pembicaraan, dan analisis emosi dari nada suara. Ini bisa kita temukan di fitur apa namanya keyboardnya keyboard ya. Itu kan kalau kalian mengetik ada icon mikrofon. Nah, icon mikrofon itu bisa mengubah suara kalian menjadi teks gitu loh. Selanjutnya itu data perilaku pengguna. Data ini berfungsi untuk menganalisis interaksi pengguna untuk dipersonalisasi, rekomendasi, pengalaman pengguna, dan strategi pemasaran. Seperti yang tadi kita bicarakan ya. Ini biasanya digunakan oleh e-commerce penjualan atau apapun itu. Yang ketika kita buka home pertama kali landing page itu akan menampilkan barang-barang yang sesuai dengan minat kita. Gitu. Nah, selanjutnya yaitu menghindari bias data sebagai tantangan etis dari AI. Nah, yang pertama ada diskriminasi tidak sengaja. Nah, jika data pelatihan itu tidak merepresentasikan keragaman populasi, AI itu dapat secara tidak sengaja mendiskriminasi kelompok minoritas atau terpinggirkan karena dia menganggap
kelompok-kelompok ini kayak kurang penting gitu loh. Ya namanya juga karena data-data dari kelompok itu masih kurang atau gimana. Jadi AI itu seperti diskriminasi terhadap data-data itu. Selanjutnya yaitu resiko salah perhitungan. Nah, model AI juga bisa berisiko ya untuk membuat kesalahan signifikan ketika kita itu menghadapi data dari kelompok yang kurang terwakili. Itu bisa berpotensi menimbulkan kerugian yang cukup signifikan lah buat kelompok itu. Ya namanya juga data dari dia itu ya luas lah. Intinya datanya itu kurang gitu loh. Jadi resiko salah perhitungannya semakin tinggi. Selanjutnya poin ketiga yaitu keputusan yang tidak adil. Nah, AI yang bias juga dapat memengaruhi keputusan yang penting, seperti perekrutan, pemberian pinjaman atau diagnosis medis secara tidak adil, memperburuk kesenjangan sosial yang ada. Nah, kalau kalian pernah bermain tentang SPay Letter atau intinya yang pay letter itu kan ada namanya tentang poin kepercayaan atau apalah itu untuk membuktikan bahwa finansial kalian itu cukup untuk menutup kredit yang kalian gunakan gitu loh. Kalau AI-nya itu salah dalam memprediksi itu, maka keputusan poin kepercayaan yang dihasilkan oleh aplikasi itu juga kurang memuaskan atau kurang sesuai, kurang adil lah intinya untuk preferensi kita atau yang datanya kita. Lah, selanjutnya yaitu tentang etika privasi data AI sebagai fondasi kepercayaan AI. Nah, penggunaan data dalam AI juga harus berlandaskan prinsip etika dan perlindungan privasi untuk membangun kepercayaan publik. Oke, langsung masuk ke poin pertama saja, yaitu akuisisi data yang legal. Nah, mengapa? Karena data itu harus dikumpulkan dengan persetujuan yang jelas dari individu dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Jadi gini, ketika kalian membuka AI tertentu, AI kan itu mengumpulkan data dari pengguna ya. Ketika kita buka AI pertama kali, pasti ada seperti syarat ketentuan untuk menyetujui syarat-syarat atau perjanjian lah bahwa AI dapat mengumpulkan data dan lain-lain. Tapi karena kalian kurang membacanya gitu ya, jadi kalian klik setuju aja supaya cepat untuk menggunakan AI tersebut. Aslinya sudah ada bahwa AI itu bukan terang-terangan sih, intinya dia itu mengumpulkan data kita dan pengguna diberitahu waktu pertama kali menggunakan AI tersebut gitu. Selanjutnya poin yang kedua yaitu hak penggunaan atas informasi. Nah, individu juga berhak mengetahui bagaimana data mereka digunakan, disimpan, dan siapa saja yang memiliki akses terhadapnya. Itu bisa kalian lihat di di pengaturan atau data kontrol. Biasanya di AI itu ada loh di pengaturan kontrol data. Di situ kalian akan lihat data kalian itu digunakan untuk apa saja. Gitu. Dan selanjutnya yaitu transparansi dan keamanan. Nah, AI itu pemilik AI harus transparan tentang praktik data mereka dan menjamin keamanan data dari kebocoran atau penyalahgunaan. Jadi AI itu seperti membuat pernyataan bahwa AI itu data yang pengguna inputkan kepada AI itu tidak bocor kemana-mana. Jadi AI seperti membuat perjanjian sesuatu bahwa data para pengguna itu aman dan hanya digunakan untuk melatih model AI mereka. Selanjutnya, mengelola data untuk masa depan AI yang bertanggung jawab. Nah, mengapa mengelola data itu penting ya? Jadi, poin yang pertama yaitu untuk mengumpulkan data, yaitu pengumpulan selektif. Pengumpulan selektif yaitu memprioritaskan pengumpulan data yang relevan dan berkualitas tinggi, bukan sekedar kuantitas. Ini contohnya AI yang menggunakan data yang bisa kita kelola sendiri ya. Itu ada notebook LLM dari Google.
itu kan kalian menginputkan data-data, lalu si AI Notebook LLM itu akan mengambil sumber-sumber hanya dari data yang kita inputkan, tidak meluber kemana-mana. Jadi pastikan data yang kalian upload itu relevan atau sesuai dengan yang akan kalian pakai. Nah, selanjutnya yaitu pembersihan dan validasi. Nah, proses data secara menyeluruh untuk menghilangkan ketidakkonsistenan, lalu kesalahpahaman, dan bias yang dapat merusak model AI. Jadi, datanya itu ditelaah lagi supaya lebih relevan gitu loh untuk diberikan ke AI. Selanjutnya ada etika dan regulasi. Nah, pastikan juga data yang kalian upload atau kalian unggah di AI itu sesuai standar etika dan peraturan privasi data di setiap tahap siklus AI tersebut. Jadi kan tidak serta-merta kita upload data-data yang sensitif atau yang tidak mengandung sara atau gimana, porno atau apapun ya jangan masukkan data ke AI karena itu melanggar etika dan regulasi AI tersebut. Nah, selanjutnya kolaborasi antar disiplin. Nah, ketika kita membuat AI juga datanya jangan dari diri kita sendiri, tapi libatkan seperti data-data dari para ahli seperti jurnal, artikel, pembuat kebijakan atau apapun itu untuk datanya seperti memiliki perspektif yang lebih luas gitu loh. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu semakin berkualitas data yang kalian upload, maka akan menghasilkan AI yang bermanfaat. Jadi pastikan ketika kalian mengunggah data-data ke AI itu data-data yang relevan, yang baik, yang berkualitas tinggi. Supaya apa? Supaya AI itu dapat lebih bermanfaat, dapat lebih efisien, dapat lebih powerful untuk kalian gunakan dan sesuai dengan kebutuhan kalian. Gitu saja dari saya. Apabila ada kekurangan dari saya, mohon maaf. Terima kasih.